Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Saudara-saudara seiman, seislam, muslimin yang insyaallah semua Allah semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Gimana nih puasa hari ini? Aman? Aman ya? Udah ceria ya? Udah baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan itu bulan kemuliaan. Nah, kemuliaan bulan Ramadan itu disebabkan di dalam Ramadan atau salah satu hari di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu langit bumi, artinya kalau kita ngelihat ke atas itu langit bumi. Ya, cuman pandangan kita kan terbatas tuh. Sejauh pandangan mata kita itu adalah langit bumi. Nah, Lauhil Mahfuz ya. Lauh itu jauh di sana, Mahfuz itu dari hafallah yang terjaga. Jadi tempat yang jauh di sana yang terjaga hakikatnya. Nah, jadi seperti ketetapan Allah itu di Lauhil Mahfuz. Nah, ada namanya Lauhil Mahfuz itu di situ ada kitabim mubin, ketetapan yang mutlak. Nah, itu tentang masalah kehidupan gitu. Nah, artinya apa? Al-Quran itu kehendak Allah. Al-Quran itu bagian dari kasih sayang Allah ketika kita diciptakan. Itu bukan hanya diciptakan saja, tapi diikat jiwa kita itu dengan agama dan ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Quran. Artinya kita dihidupkan saja itu rahmat Allah. Diikat lagi dengan agama supaya kita jalannya lempeng. Jadi hidup dikasih jalan, gitu kan? Makanya kenapa kuda itu ditutup matanya supaya dia jalan lurus. Termasuk sapi yang buat narik apa tuh? Narik apa itu? Pedati ya, itu ditutup supaya jalan. Nah, syariat itu adalah tutup tadi itu, membatasi potensi salah jalan terus salah relnya. Nah, Al-Quran bagaikan tongkat nunjukin. Nah gitu. Belum cukup itu, Allah utus Rasulullah untuk menuntun. Masya Allah, itu hidup itu rahmat. Nah, salah satu rahmat Allah itu Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 14 Ramadan, 17 Ramadan, 21 Ramadan, 27 Ramadan, ya banyak macam-macam. Yang jelas pastinya nggak tahu ya, tetapi yang jelas Allah benar menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka kebanyakan, kenapa kalau peringatan nuzul Quran itu 17 Ramadan, itu kebanyakan para ulama begitu mengatakan seperti itu berdasarkan pemberitaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena Al-Quran itu merupakan bentuk kemuliaan yang bisa memuliakan diri manusia, dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Jadi Allah itu maha mulia. Lah, bagian dari kemuliaan itu adalah Al-Quran. Maka Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk supaya manusia jadi mulia gitu. Nah, apalagi ketika di bulan Ramadan itu dijadikan sebagai syahrul mukarram gitu kan, bulan yang dimuliakan, itu
karena adanya Quran. Nah, kemuliaan di turunnya Al-Quran itulah Allah janjikan apabila kita melakukan kebaikan maka pahalanya 1000 bulan. Bagaikan kita berbuat kebaikan itu selama 1000 bulan. Sebenarnya 1000 bulan itu seumur hidup. Kita kan kemungkinan ini umumnya kan antara 60 sampai 63 kan. Nah, jadi kalau 1000 bulan itu dihitung-hitung setelah akumulasi, ya segitu gitu. Jadi dengan kita berbuat baik pas menadul Quran itu sama dengan kita melakukan ibadah 2 kali hidup gitu. 2 kali hidup. Nah, ini masalahnya bagaimana kita caranya untuk mencari Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar itu seperti ini, banyaklah cerita. Tapi sebenarnya kalau Lailatul Qadar itu sebagai akumulasi kemuliaan, artinya kemuliaan yang sudah terkumpul dari hal-hal ini disebabkan ketika seseorang mulai dari awal Ramadan dia konsisten, dia istiqomah menjalani kehidupan Ramadan, ibadah Ramadan itu sampai akhir. Maka orang yang seperti ini yang mungkin berhak mendapatkan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Lailatul Qadar itu kemuliaan yang paling hebat gitu kan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba, nah kalau yang namanya Lailatul Qadar mah ganjil malam akhir, tapi yang ganjil ada 21 sampai 29. Ya udah berarti kita terawih pas di lempengan pas 10 akhir ganjilnya aja. Lah nggak bisa begitu. Jadi orang yang konsisten seperti itu. Dan sebenarnya orang yang mendapatkan ridho Allah dalam Lailatul Qadar itu dia nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau merasakan, ya merasakannya dekat aja. Enak ini Ramadan ya, enak gitu kita ngelakuin enak. Mungkin yang begitu. Tapi sebenarnya rasa itu nggak ada. Karena itu rahasia Allah. Gitu loh, rahasia Allah. Jadi banyak ya kisah-kisah di Lailatul Qadar itu kita harus nebar. Artinya kalau kita ke kali bawa jala, ya, udah tebar jala aja. Mau dapat ikan cere, mau dapat ikan lele, ikan keting, itu apa aja udah. Gitu. Jadi tergantung. Nah, makanya kita menebar jala di bulan Ramadan itu mau di hari pertama sampai hari terakhir kita tebar jala itu. Ada yang lempengan sedekah kita yang pas, ada yang lempengan pas sholat tarawih kita yang pas, ada pas lempengan kita makan enak benar, kita bersyukur. Itu masing-masing punya potensi. Entah itu ketika berbuka puasa, ketika sahur, entah ketika baca Quran, entah ketika zikir, entah ketika pas lempengan itu Allah yang namanya Lailatul Qadar itu malam ketetapan Allah terhadap kebaikan yang berlipat. Nah, dari situ ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang masalah Lailatul Qadar yang tadi sebutkan bahwasanya kita tidak bisa merasakan malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Itu rahasia Allah. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita rutin dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dibandingkan sama orang yang mancing di pinggir rempang, kita mah lebih utama kali ya kayaknya. Ya, makanya kalau daripada itu ya mungkin ya kita istiqomalah dari awal sampai akhir di bulan Ramadan ini ya, dibandingkan sama yang tidak yang bermanfaat ya lebih baik ya mungkin seperti itu. Nah mungkin itu saja yang dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bisa pertanyaan tapi bisa tambahan ya. Jadi gini, logika kita, apakah mungkin Allah ridho terhadap orang yang malas? Gak mungkin ya. Ridho yang puasanya belang bentong. Tahu belang bentong?
hari ini puasa, itu besok aduh udah lagu-lagunya gitu. Kira-kira Allah suka nggak? Enggak ya? Allah suka nggak sama yang pelit? Enggak, yang susah bener sedekah gitu. Nah, iya. Tapi kalau bawa kue mau banyakan, tapi bersedekah susah gitu kan. Nah, maka di Ramadan ini termasuk media motivasi, mulailah engkau memberi, jangan yang diberi. Pengennya yang diberi mulu gitu kan. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Bang Adi Namut, nah, jadi kalau ibaratnya bawa joran di pinggir empang, spekulasi. Tapi bagaimanapun joran yang bagus, terus benangnya yang halus, umpannya racikan yang bagus, itu ada potensi untuk lebih didekati oleh ikan. Logika kita sampai begitu. Di bulan Ramadan bikin baju yang bagus, saya bikin baju khusus buat Ramadan. Ini kadang-kadang kita mau pakai kaos Allah, terus cari makanan yang bagus gitu. Biasanya kita sembarang Ramadan buka dengan yang enak, boleh itu, asalnya terinspirasi mencari kelebihan-kelebihan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang-orang yang fastabiqul khairat inilah yang kemungkinan secara umum akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rahmat yang paling besar Lailatul Qadar itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang penting. Jadi nggak mungkin yang males-malesan ya, udah mulai pokoknya udah awal Ramadan mau kencang bener, pas giliran udah mulai ini, aduh capek, makanya gitu, imamnya bacanya ayatnya panjang, udah mulai malas. Dan nggak mungkin Allah itu suka dengan orang-orang yang seperti itu. Itu salah satu langkah bagaimana kita mendekatkan diri pada keridhaan Allah, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Masih banyak lagi, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho atas apa yang sudah kita lakukan. Bila memang masih ada kekurangan-kekurangan, Allah senantiasa maafkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.